Lutung Jawa dengan nama ilmiah Trichpicau auratus adalah salah satu satwa endemik asli Indonesia. Lutung Jawa termasuk dalam kategori vulnerable atau satwa liar yang terancam punah. Sekitar 30% populasinya kian menurun karena habitatnya yang terganggu disebabkan oleh perburuan dan perdagangan ilegal. Inilah yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Salah satunya Muara Gembong. Seperti yang dipaparkan Bapak Daman sebagai relawan pengelola. Kalau kura bisa ngedekat gitu. Bisa mendekat lah sama adaptasi dengan kita gitu. Kadang-kadang kalau kita ada makanan lebih kita kasih gitu. Jadi semacam roti, kacang. Kalau itu mah alami, makan sendiri, daun-daunan. Cuman merawat untuk kasih minum aja saya. Alhamdulillahnya ya semenjak banyak pengunjung yang datang kemari, belum ada yang disakitin, diserang sama kera. Ya kalau untuk diserang sih ada, diserang cuma hanya ngejar makanan. Nggak diserang untuk melukai kita. Enggak. Kalau lutung nggak nyerang, malah takut sama kita. Saya bilang kok pantas selama ini saya bilang ini begini, saya bilang jumlah ini nggak pernah meningkat. Biawak bakau yang dilindungi ya. Ya terutama lutung Jawa lah, lutung Jawa, kera ekor panjang, ya burung-burung. Ya pokoknya yang binatang yang di sini lah nggak boleh diburu gitu. Kalau sekarang kan kita ibaratnya bersatu dengan kepolisian gitu ya. Ya itu mungkin ya polisian yang nanganin gitu. Kita tangkap dulu, baru kita serahin ke kepolisian gitu. Kalau sekarang ini gitu. Kalau dulu mah kan ibaratnya kita hanya sekedar ngebilangin aja gitu, ngasih peringatan gitu. Jangan diambilin gitu. Udah gitu aja. Kalau untuk jumlah lutungnya sekarang ini ya mencapai 34 ekor. Kera ya hanya ada 19 ekor aja. Yang kita lihat sehari-hari gitu. Yang kalau dia misalnya keluar masuk aktivitas dia kan itu ada kan jembatan untuk masuk keluar masuknya tuh. Kadang-kadang loncat dari sini kan pada masuk ke situ, ya kan dia lewat sini. Ketahuan kan satu persatu kita. Kita kan nunggu di sini, duduk sambil liatin dia keluar masuknya itu. Kalau serbuk itu ya kan selamatkan Muara Gembong istilahnya itu. Jadi bukannya dia orang ya semua lah ibaratnya yang peduli di Muara Gembong itu ya termasuk Chef Mugo, ya termasuk saya juga gitu ibaratnya. Awalnya dia nanam mangrove di sana tuh di pesisir pantai sana kan ada tuh. Jadi kan dia ingin lihat lutung awalnya tuh ya, ingin lihat lutung Jawa. Katanya bang, kalau lutung Jawa masih ada nggak? Saya bilang masih ada bang. Tapi kata kita sering diburuin tuh. Dia kan kaget ya. Bah, yang bener bang, iya tuh. Nah di situ kan dia pada berpikir ya, oh ada yang berburuin ya kata dia. Ya udah di situ terus diajak ke Bandung, Ciwidey, ke Bandung Selatan itu. Itu hanya kita ingin mengetahui karakter lutung, sifat lutung dan makannya gitu. Itu aja. Dibawa ke sana ke Bandung. Pelurah lah yang utama yang ngejualin lahan ini. Karena dia untuk bisnis dia pribadi, ya untuk keuntungan gitu. Kalau untuk ibaratnya dia untuk bikin konservasi nggak ada. Ya bahkan yang hutan itu aja udah habis semua, dia bantai. Udah ada surat-suratnya semua. Sisa ini aja Pak. Yang ini dijual. Juga udah punya orang, udah dijual beliin. Dijual dari si penggarap itu. Yang kan awalnya ini penggarap punya apa namanya? Dia punya surat. Dia misalnya udah nggak menggarap lagi, dia dilimpahin lagi sama yang lain itu. Ini sekarang milik orang Jakarta. Itu dijual ya? Iya, dijual belikan. Jadi dua peralih gitu kalau itu. Peralih garapan gitu. Nanti misalnya siapa yang mau minat lagi harga lebih tinggi ya udah dikasih lagi limpahin. Jangan tahu untuk nantinya untuk apa saya nggak tahu, nggak jelas. Yang pertama kita untuk penelitian tentang hutan mangrove beserta hewannya ya lutung ya mungkin jenis-jenis yang lainnya. Nah sehingga kita tahu bahwa di Muara Gembong ini ada suatu komunitas, ada hutan yang memang perlu kita pertahankan. Yang pasti perlu perhatian.
perhatian dari masyarakat Muara Gembong maupun dari pemerintah, sehingga kondisi yang sekarang sudah cukup memprihatinkan sesungguhnya. Ini perlu dikembangkan, diperbaiki lagi, ditata lagi, sehingga betul-betul menampilkan hutan mangrove dengan tanaman serta hewan yang mulai banyak. Ya kalau dari saya pribadi ya sebagaimana mestinya dari fungsi hutan mangrove ya sebagai penyangga antara daerah daratan dengan daerah laut. Ya selain itu untuk kelestarian dari makhluk hidup yang ada di sekitar itu. Iya, jadi yang paling utama adalah melestarikan ya, sehingga jangan sampai hutan mangrove ini beserta tumbuhan dan hewan di dalamnya itu musnah, sehingga nanti keturunan mungkin baik yang di Muara Gembong maupun masyarakat Kabupaten Bekasi atau Jawa Barat atau mungkin Indonesia tidak kehilangan hutan mangrove yang ada di Muara Gembong. Ya harapan saya sih banyak ya kalau bisa sih di kawasan ini bisa dikonservasi lah, kalau pemerintahnya peduli lah gitu dengan binatang yang di sini. Ya permintaan saya itu aja, ya buru-buru cepet kelar lah masalahnya gitu, jangan begini digantung-gantung aja. Gunung yang menjulang tinggi, lautan yang terbentang luas, merupakan karya Tuhan yang harus kita jaga kelestariannya, agar anak cucu kita nanti dapat menikmatinya. Jangan sampai mereka hanya dapat melihatnya lewat buku dan monitor. Ini semua adalah pemberian Tuhan yang harus kita jaga untuk keberlangsungan hidup kita bersama.